Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Ada kurang lebih 5 penyebab timnas Indonesia Mark Klok kurang optimal. Sejumlah pemain timnas Indonesia juga tampil kurang optimal. Di antaranya, ada Beckham Putra dan juga Mark Klok. Beckham Putra bahkan langsung diganti pada awal babak kedua. Perannya di lini depan digantikan Eliano Reijnders. Sementara Mark Klok, meski dipertahankan hingga akhir laga, kinerjanya jadi sorotan, utamanya di babak pertama. Dia terlihat tak bisa bekerja sama dengan Joy Pelupes di lini tengah. 4. Kalah duel fisik. Faktor lainnya adalah timnas Indonesia kalah dalam duel fisik dengan pemain Arab Saudi. Yaakob Sayuri yang dimainkan Patrick Kluivert di lini belakang tampak kewalahan meladeni permainan tim tuan rumah. Beberapa kali Yaakob terlihat kalah duel fisik dari Arab Saudi hingga pemain lawan bisa melancarkan serangan dengan mudah. Maarten Paes pun akhirnya dibuat bekerja keras menghentikan serangan demi serangan yang datang. 5. Serangan macet. Faktor terakhir ada di lini serang. Serangan timnas Indonesia terlihat macet karena kinerja pemain yang kurang optimal. Angin segar bagi skuad Garuda baru hadir ketika para pemain bertipe menyerang dimasukkan Patrick Kluivert. Di babak kedua, dia memasukkan Eliano Reijnders, Tom Haye, hingga Ole Romenyi. Perubahan ini membuat permainan skuad Garuda lebih mengalir. Bahkan, penguasaan bola meningkat yang dibarengi dengan duel sukses dan akurasi umpan yang lebih baik. Jika Ole Romenyi dimasukkan lebih awal, hasil yang didapat bisa saja berbeda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan skuad timnas Indonesia. Meskipun harus mengakui kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick pun segera mengingatkan para pemain untuk bangkit dan mengalihkan fokus penuh ke pertandingan penentu melawan Irak. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tadi, itu menyajikan laga yang ketat. Sejatinya, skuad Garuda unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Kevin Dix di menit ke-11. Namun, Arab Saudi membalikan keadaan dengan 3 gol melalui aksi Saleh Abu Al-Samad dalam kurung menit 17 dan Brice Pras Al-Buraikan dalam kurung menit 36 dan menit 62. Timnas Indonesia sempat memperkecil kedudukan kembali lewat penalti Dix dalam kurung menit 86 di ujung laga. Meskipun hasil akhir tak sesuai harapan, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia. Ia melihat Jay Idzes dan kolega telah berjuang sekuat tenaga selama pertandingan tersebut. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor akhir 3-2. Bukan hasil yang diinginkan, timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga, tulis Erick dalam akun Instagramnya. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut langsung mengingatkan timnas Indonesia untuk tidak berlama-lama larut dalam kekalahan. Fokus harus segera dialihkan ke laga kontra Irak yang akan digelar pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak, tegasnya. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia langsung terpuruk di dasar klasemen sementara grup B dengan 0 poin dari 1 laga yang dijalani. Arab Saudi memimpin klasemen dengan koleksi 3 poin.
Sementara posisi kedua ditempati Irak yang belum berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kemenangan menjadi harga mati yang diharapkan bisa diraih timnas Indonesia dalam laga kedua sekaligus terakhir grup B melawan Irak nanti. Sebab, hanya ada penyesalan besar bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, usai timnya menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi. Bukan karena kalah kualitas, melainkan karena ketiga gol yang bersarang ke gawang skuad Garuda lahir dari kesalahan-kesalahan elementer yang seharusnya bisa dihindari. Dalam laga perdana grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Patrick Kluivert menilai anak asuhnya sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Namun, semua buyar karena gol-gol Arab Saudi terjadi akibat kesalahan pemain timnas Indonesia. Inilah sepak bola. Kami memulai pertandingan dengan baik, tapi kami kebobolan gol yang mudah. Meski begitu, kami bermain dengan penuh semangat, ucap Kluivert usai laga dikutip dari Koora. Memang awalnya timnas Indonesia bisa unggul cepat lewat Kevin Dix yang sukses menjadi algojo penalti. Namun, The Green Falcons bisa menyamakan kedudukan dalam waktu singkat berkat gol yang dicetak Saleh Abu Al-Samad pada menit ke-17. Gol itu lahir dari blunder fatal Mark Klok. Gol kedua lahir dari titik penalti setelah Yakob Sayuri melakukan pelanggaran yang tidak perlu di dalam kotak terlarang. Puncaknya, gol ketiga tercipta karena Yakob gagal mengantisipasi bola rebound dengan baik meskipun memuji kualitas lawan. Kluivert seolah ingin mengatakan bahwa timnya kalah bukan karena inferior, melainkan karena menghukum diri sendiri. Arab Saudi tim kuat dengan penuh talenta. Kami melawan tim yang fantastis dengan kualitas teknik dan skill pemain yang sulit dijaga, ucap Kluivert. Kekalahan dari Arab Saudi membuat jalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin terjal karena peluang untuk lolos otomatis kini menipis. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan di laga kedua melawan Irak jika ingin menjaga asa mereka ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Bagaimana menurutmu kawan? Tulis di komentar ya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah 2-3 dari Arab Saudi pada ronde keempat kualifikasi zona Asia, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil Indonesia versus Arab menempatkan Garuda di posisi terbawah grup B dengan selisih gol -1. Sementara itu, Arab Saudi berada di puncak klasemen grup B dengan 3 poin dan selisih gol +1. Pertama, hasil negatif di laga terbaru belum menutup peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 meski hal tersebut cukup tipis. Skenario lolos timnas Indonesia masih menyisakan satu laga penting melawan Irak pada Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB 1 Oktober 2025. Peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 akan tetap hidup jika mampu meraih kemenangan besar atas Irak dan hasil laga lainnya berjalan sesuai harapan. Skenarionya, Indonesia harus menang dengan selisih gol besar, sementara di sisi lain Arab Saudi harus kalah dari Irak dengan margin 1 gol. Jika hal tersebut terjadi, ketiga tim di grup B, yakni Indonesia, Arab Saudi, dan Irak, akan sama-sama mengoleksi 3 poin. Dalam situasi itu, klasemen akan ditentukan melalui selisih gol antar ketiga tim tersebut. Indonesia bisa memuncaki klasemen jika mencatat kemenangan atas Irak dengan skor telak. Dengan begitu,
tim asuhan Patrick Kluivert bisa mencatat selisih gol yang lebih baik dari dua tim pesaingnya. Apabila